Perkenalkan, nama saya Dodi. Profesi saya jual mainan di sekolahan. Mainannya seperti ini, kita lihat. Kita nyalain lampunya dulu. Nah, seperti mainannya ini biasanya tas yang dipakai aku jualan. Seperti ini. Kita buka dulu. Seperti ini mainannya. Oh, nyangkut. Kita paksa dikit. Seperti mainannya seperti ini. Skateboardnya. Tapi semenjak ada COVID ini, terus sekolah diliburkan, itu hampir 4 bulan sampai 5 bulan kalau nggak salah, nggak ada kerjaan sama sekali. Terus tapi alhamdulillah untuk makan masih bisa. Terus saya mencoba jualan masker. Kebetulan ada saudara yang bikin masker, terus saya nyoba jualan masker. Aku keliling-keliling perempatan, terus ke warung-warung. Harga maskernya itu aku jual 5.000, ceritanya itu 5.000 lah. Terus dari saudaraku, dia minta cuma 3.000 aja maskernya gitu. Jadi kalau dijual 5.000, keuntungannya 2.000. Ternyata susah lakunya. Susah laku. Aku di perempatan tuh kalau nggak salah ada yang beli dua. Terus ya alhamdulillah, terus pergi lagi ke perempatan satunya lagi, pergi lagi. Sekalinya susah, akhirnya nyoba ke warung-warung. Dan alhamdulillah ada yang beli warung satu 10 gitu. 10 tapi dengan harga 4.000-an. Sampai akhirnya laku 30 masker. Wah, ya udahlah, alhamdulillah gitu, udah seharian akhirnya aku pulang ke rumah, disambut dengan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak seneng banget gitu ngelihat ayahnya pulang. Mereka pikir mungkin ayahnya persis kayak jualan skateboard. Kalau skateboard kan memang uangnya uang saya sendiri, uang pribadi, ya uang bareng-bareng lah, uang rumah tangga, namanya rumah tangga gitu. Wah, udah seneng gitu. Akhirnya anakku, ya ayah pulang, kedua anakku itu gitu, sambil disambut dengan istriku juga. Kata anak yang pertama, ya apa jualannya rame ayah gitu, sambil aku minta masker ya satu gitu, aku iyain aja gitu. Terus sama ibunya dimarahin, jangan, itu bukan punya ayah, terus uangnya juga bukan sepenuhnya punya ayah gitu, itu punya Mbak Iva. Kebetulan saudaraku namanya Mbak Iva. Sambil berkaca-kaca istriku, ternyata sisanya itu dapat uang. Jadi dibaikin berarti 3, lakunya 30 ya. Ya 30, hadiahnya pokoknya 90 ribu, karena kan 3 kali 3 90.000 hadiahin. Aku kebagian 10.000, nggak tahu 15 lah, kan beli bensin juga gitu, dipakai buat beli bensin juga untungnya. Jadi sisanya kalau nggak salah 11.000, nggak tahu berapa. Sambil ngitung istriku nangis. Nah, hal-hal seperti itu aku dalam hatiku, aku sedih juga, cuman aku nggak mau kelihatan sedih, apalagi di depan ya anak dan istriku lah. Aku nggak mau kelihatan sedih. Jadi aku harus ada terus kegiatan, walaupun kalau bisa menghasilkan uang, tapi ternyata ya apa ya lumayan sulit lah. Untungnya masih dikasih sehat. Setelah itu aku mencoba apa lagi yang harus aku lakukan. Akhirnya aku mencoba bikin masker.
karena aku nggak bisa jahit, aku bikin masker seperti ini. Seperti ini. Seperti ini tuh, ini dari paralon, terus kasih stiker, terus ini dari desainnya, bikin banget. Berharap dengan bikin hasil sendiri, buatan sendiri, bisa untungnya banyak gitu, nggak nggak sedikit gitu. Tapi ternyata tidak laku. Duh ya opo gitu, aku harus ngapain lagi gitu. Akhirnya alhamdulillah ada saudara juga yang ngajak, nawarin, kamu mau nguli, wis sembarang, aku kerja apapun sing penting, aku pikir yang penting aku udah punya uang gitu. Siapa tahu kalau anakku minta jajan kan aku bisa ngasih lah, dan untuk kebutuhan sehari-hari juga. Akhirnya aku nguli, sembarang aku jalanin pokoknya sampai alhamdulillah tanganku ya kadang ya kotor-kotor ya, kebayang nggak pernah selama hidup aku nggak pernah kerja seperti itu gitu. Cuman bagi saya ini mungkin pembelajaran ya, pembelajaran buat saya juga. Ternyata ya seperti ini susahnya nyari uang itu gitu ya, dalam kondisi masa pandemi seperti ini. Hampir berapa lama aku ya, 5 bulan mungkin, 5 bulanan aku nguli, sampai akhirnya aku nggak kuat ngangkat pasir itu 1 ember besar gitu, sambil aku berpikir ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih kerjaan yang udahlah, ini pelajaran yang ini udah gitu, bisiku nggak kuat gitu, aku mudah-mudahan dikasih yang ringan lagi gitulah. Akhirnya setelah doa itu, kalau nggak salah aku siang, doa itu siang, malamnya aku memutuskan besok aku harus jualan, nggak tahu kemana pokoknya. Ke masjid, aku ke langgar-langgar, siapa tahu ada anak-anak ngajian, TPQ lah. Akhirnya aku nekat bilang ke bos saya itu, pas saya mau keluar, saya mau jualan. Kata bos saya, oh serius? Iya, kata aku tuh serius. Akhirnya saya nekat jualan, ya alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa jualan di ngajian itu saya jualan, ya alhamdulillah ada pemasukan gitu. Terus sambil ikut arisan dikit-dikit walaupun sedikit, penting bisa nabung, bisa ikut arisan. Udah terus ngajian, alhamdulillah ngaji ke ngajian. Gak lama dengar ada sekolah SD masuk, tapi di daerah kabupaten pegunungan lah, pedesaan. Wah senangnya minta ampun. Akhirnya saya jualan ke sana, dan di sana ternyata rame, bahkan anak-anak yang mungkin yang pakai masker sedikit, itu pun hanya formalitas, jadi maskernya ditaruh di sini toh, jadi masker itu, jadi kebanyakan mereka nggak pakai masker dan bahkan sehat semua, beneran nyata ini sehat semua. Jadi aku biasanya kan jualan di satu sekolahan itu dengan satu sekolahan yang sama ya, bertahan itu biasanya 1 minggu untuk skateboard biasanya, karena mereka senang sekali dengan skateboard. Alhamdulillah ini bisa sampai 2 minggu dan alhamdulillah mereka sehat semua. Wes gila kataku tuh, kok di sini kayak nggak ada covid itu, nggak ada gitulah, bebas pokoknya di sana. Wes aku seneng banget pada saat itu. Ini yang aku senang itu ini gitu, bebas seperti ini itu, dan ya alhamdulillah gitu. Di sekolah itu aku sempet jualan pokoknya, tapi tetap ngider di pedesaan-pedesaan gitu ya, sekolahan yang masuk. Terus udah berjalan di sekolah-sekolah, terus ada juga memang sebagian sekolah yang udah masuk tapi ketat, masih pakai masker, gurunya pakai masker. Ya udah aku juga ikutin pakai masker, ikutin aturan gitu. Ya di situ ada nilai kebahagiaan gitu, nilai kebahagiaan tersendiri gitu. Dan gurunya juga nggak ngelarang
apa, ada yang jualan juga mungkin karena